Lydia Litviak, sejak usia dini, bermimpi untuk dapat terbang di langit, dan pada usia 14 tahun, gadis itu pertama kali terbang di udara. Dengan memulai pelatihan penerbangan di klub-klub udara, ketika Perang Dunia Kedua dimulai, Lydia berkeinginan untuk bergabung dengan medan pertempuran. Namun, kantor pendaftaran militer selalu menolaknya, dipengaruhi oleh tubuh rapuh Lydia dan penampilannya yang lebih muda dari usianya. Lydia, si calon pilot terkenal, lahir pada tahun 1921, dia terinspirasi oleh Marina Raskova setelah membaca buku biografinya. Karena kegigihannya, Lydia mampu menambahkan 100 jam penerbangan tambahan untuk dirinya sendiri. Akhirnya, dia berhasil membujuk komandan militer Komintern Moskow untuk mengirimnya ke garis depan. Pada awalnya Lydia menjalani pelatihan di pesawat tempur Yak-1, dan kemudian ditugaskan ke Resimen Penerbangan Tempur Wanita ke-586 mulai April tahun 1942. Dengan julukan Lily, Lydia terlibat dalam patroli dan menjaga jembatan kereta api di atas sungai Volga dekat Saratov. Pada awal September tahun yang sama, dia berhasil dipindahkan ke garis depan Stalingrad, bergabung dengan Resimen Penerbangan Tempur ke-437. Pada tanggal 13 September Sersan Lydia Litviak meraih kemenangan pertamanya dengan menembak jatuh pembom Jerman. Pengalaman tersebut dikenang oleh pahlawan Uni Soviet, Boris Yeremin, yang bertempur di wilayah udara yang sama di dekat Stalingrad. Lydia adalah seorang pilot berbakat yang lahir dengan kemampuan khusus dalam pertempuran udara. Dia pemberani, tegas, kreatif, dan dia memiliki kemampuan yang baik dalam mengobservasi di udara. Selama pertempuran di Stalingrad, Lydia meminta agar namanya dihiasi bunga pada badan pesawatnya, dan dia diberi julukan Lilia Stalingrad. Kemudian muncul legenda bahwa dalam salah satu pertempuran udara, Lydia berhasil menembak jatuh seorang pilot andalan musuh yang terkenal. Pilot tersebut berhasil selamat melompat dengan parasut dan tertangkap sebagai tawanan. Meskipun informasi tersebut tidak tercatat dalam sejarah pertempuran Stalingrad, namun, ini sama sekali tidak mengurangi apa yang telah dicapai oleh Litviak dalam melindungi tanah airnya. Karena prestasinya, Lydia mendapatkan perhatian dan dipindahkan ke Resimen Tempur ke-9 pada pertengahan musim gugur 1942. Tugas pilot dalam resimen ini adalah untuk mendominasi pertempuran udara, dan Lydia segera membuktikan bahwa promosi tersebut pantas untuknya. Lydia ditempatkan dalam kelompok pemburu. Saat tiba di pangkalan udara, dia berhasil melakukan 5 penerbangan tempur sukses yang disertai dengan pertempuran udara yang sengit. Selama waktu ini, Lydia terbang bersama sahabatnya, Ekterina Budanova, membentuk pasangan pesawat tempur yang seringkali bergantung satu sama lain di langit, lebih dari sekadar teman atau bahkan lebih dari saudara. Kehidupan kedua pilot ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik dalam pertempuran. Pada tahun 1943, Lydia dianugerahi Ordo Bintang Merah karena menunjukkan keberanian selama pertempuran Stalingrad. Pada bulan Maret tahun yang sama, selama pertempuran Rostov, sebagai letnan muda, Lydia berhasil menembak jatuh pembom musuh dan langsung terlibat dalam pertempuran udara dengan 6 pesawat tempur Jerman. Meskipun pesawatnya rusak parah, Lydia berhasil mendaratkan pesawat tersebut, walaupun dia kehilangan kesadaran segera setelah itu dan dibawa ke rumah sakit. Sebagai seorang pahlawan Soviet, Lydia dengan cepat melarikan diri dari rumah sakit dan menolak cuti bulanannya. Setelah kembali ke garis depan, perannya di sini juga signifikan, termasuk pertemuan dengan kekasihnya, Kapten Alexei Solomatin. Meskipun tidak cukup untuk resmi menjalin hubungan, mereka hidup bersama seperti suami istri dan bahkan terbang bersama dalam misi. Namun, takdir memutuskan bahwa cinta Lydia harus berakhir tragis ketika kekasihnya terbunuh di hadapannya, bukan dalam pertempuran, melainkan selama penerbangan pelatihan pada tanggal 21 Mei tahun 1943. Setelah itu, banyak yang melihat perubahan dalam diri Lydia, karena kehilangan besar akibat kematian pasangannya. Pada tahun yang sama, tragedi yang memukul Lydia semakin berat, saat sahabat terbaiknya, Ekterina Budanova, tewas pada tanggal 19 Juli tahun 1943 selama operasi Mius. Pesawat tempur gadis itu ditembak jatuh, tetapi dia berhasil mendaratkan pesawatnya, meskipun terluka parah. Budanova tidak bisa diselamatkan oleh dokter di rumah sakit dan meninggal beberapa jam setelahnya. Kehilangan 2 orang terkasih ini, menurut para rekan sejawat, dalam beberapa hal meruntuhkan semangat Lydia, yang seringkali meramalkan kematiannya sendiri. Pada awalnya, Lydia mendapat kesempatan untuk membalas kematian sahabatnya, dengan menembak jatuh seorang pilot Jerman, Helmut Heinrich, yang pada saat itu telah berhasil menembak jatuh 6 pesawat Soviet. Namun, hanya dalam beberapa hari setelah itu, pada tanggal 22 Juli tahun 1943, pesawat Lydia sendiri juga ditembak jatuh, dan dia berhasil mendaratkan pesawatnya hampir di dekat parit Jerman. Para infanteri berhasil melindunginya dengan tembakan balasan. Keesokan harinya, setelah 2 penyelamatan ajaib, Lydia dianugerahi Ordo Panji Merah Pertempuran Kedua, yang termasuk pengakuan atas operasi beraninya dalam menghancurkan balon mata-mata musuh yang mengatur tembakan artileri saat pesawat tempur Soviet mendekat. Ketika tentara Jerman mengeluarkan balon tersebut, Lydia mengambil langkah licik dengan menjauh dari formasi, terbang ke belakang musuh, dan kemudian berhasil mengunci balon pengamat musuh di ketinggian yang cukup untuk menghancurkannya. Lebih dari seminggu setelah penghargaannya,
Pada laporan operasional dari staf Divisi Penerbangan ke-6 yang menjelaskan kegiatan pada tanggal 1 Agustus tahun 1943, terdapat catatan berikut. Selama hari tersebut, bagian dari divisi terlibat dalam patroli udara dan siap untuk melawan musuh. Total 140 penerbangan diterbangkan selama 1 jam 13 menit, dengan 9 pertempuran udara terjadi, di mana pihak musuh melibatkan 122 pesawat dan dari pihak Soviet terlibat 56 pesawat, termasuk 2 pesawat Yak-1 yang dioperasikan oleh Letnan Muda Lydia dan seorang rekannya Sersan Ugarov yang ditembak jatuh dalam pertempuran udara. Setelah pertempuran tersebut, nasib Lydia tetap tidak diketahui sampai tahun 1979 ketika dirinya teridentifikasi di pemakaman massal dekat desa Dmitrivka. Baru pada saat itu catatan resmi di arsip Kementerian Pertahanan diganti dari hilang tanpa jejak menjadi terbunuh dalam tugas tempur pada tahun 1990 dengan dekret dari Presidium Dewan Tertinggi Uni Soviet. Letnan Lydia Litviak secara anumerta dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet dan pangkatnya diangkat menjadi staf letnan senior.